Sebelum menjadi tersangka kasus korupsi, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Wamenaker, Immanuel Ebenezer pernah keras meminta koruptor dihukum mati. Sapaan akrab Immanuel Ebenezer, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kemenaker RI. Sertifikasi K3 adalah proses pengakuan resmi yang diberikan kepada individu atau organisasi yang telah memenuhi standar kompetensi dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara, dikutip dari laman akpk.go.id, pemerasan merupakan satu di antara 7 jenis utama korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penetapan status tersangka diumumkan langsung oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat, 22 Agustus 2025. Adapun 10 orang lain yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 ini adalah HBM, GA, SB, AK, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. Dalam kasus tersebut, Immanuel Ebenezer diduga menikmati aliran dana haram yang totalnya dalam kasus ini mencapai 81 miliar rupiah. Menurut KPK, ia menerima uang sebesar 3 miliar rupiah pada Desember 2024. Selain itu, KPK menyita 1 unit kendaraan roda 2 atau sepeda motor dari Saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar mulai Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Kasus ini membongkar praktik korupsi sistematis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diduga telah berjalan sejak 2019. Modusnya adalah memanipulasi biaya pengurusan sertifikat K3, di mana para pejabat mengambil selisih antara uang yang dibayarkan perusahaan dengan tarif resmi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dulu minta koruptor dihukum mati, kini terjerat korupsi dan berharap amnesti. Hampir 4 tahun lalu, saat belum menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, ia menjadi relawan pendukung mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, yang beberapa kali lantang mengkritik pemerintahan yang korup, termasuk ketika Jokowi berkuasa. Sendiri menjadi salah satu orang dekat Jokowi. Ia merupakan Ketua Relawan Umum Jokowi Mania Nusantara, Joman, sebuah organisasi yang dideklarasikan pada 6 Juni 2014 dan aktif memberi dukungan kepada Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Dalam salah satu kesempatan, ia menyebut ada menteri di lingkaran Jokowi yang terlibat praktik korupsi. Bahkan menyebut koruptor layak dijatuhi hukuman mati saking dirinya kecewa dengan maraknya korupsi di Indonesia. Hal ini ia ungkapkan saat menjadi tamu dalam tayangan Indonesia Lawyers Club yang diunggah di kanal YouTube pada 22 November 2021 lalu. Akan tetapi, hanya 10 bulan setelah dilantik sebagai Wamenaker RI mendampingi Menteri Tenaga Kerja RI, Menaker, Yasirli pada 21 Oktober 2024, menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Kini, seolah tak mau terkena omongannya sendiri. Mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan nomor 71 saat konferensi pers di gedung KPK pada Jumat kemarin, berharap bisa mendapat amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sebelumnya, awal Agustus 2025 Prabowo memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto yang dijatuhi vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, meski dinyatakan terbukti menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan sebesar 400 juta rupiah terkait upaya meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 melalui pergantian antar waktu. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dengan diberikannya amnesti, maka semua akibat hukum pidana terhadap individu yang bersangkutan akan dihapuskan. Pemberian abolisi dan amnesti menjadi hak prerogatif Presiden di ranah yudikatif yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 UUD 1945, di mana Presiden hanya bisa memberikan amnesti atau abolisi dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3, dengan wajah sembab seperti habis menangis, menyampaikan permintaan maaf kepada Prabowo dan masyarakat Indonesia.
Ia juga meminta maaf kepada istri dan anaknya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.